بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين. الله سبحانه وتعالى يفتح علينا بشروح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنيتنا الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس، كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا معلم شافعي الحسامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومه في الدارين، وبنيتنا الله أن يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. لكن يفتح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله wasahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati para guru usatidzah, para bapak hadirin, bil khusus Sahibul Bait, Sahibul Majlis, keluarga besar Mu'alim Kiai Syafii Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 7 bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Kita lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga guru kita Maulana Kiai Syafii Hazami yang telah menyediakan tempat dan segala fasilitas sehingga kita bisa ngaji, seluruhnya tercatat sebagai amal ibadah, amal jariah yang sampai pahalanya kepada mu'alim dan keluarganya yang telah dipanggil oleh Allah SWT, serta Allah ampuni dosa mereka dan dosa kita semua. Ilmu pengetahuan yang kita tuntut, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Lanjut bacaan kitab tafsir kita Qadir. Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Musa sultanan mubina. Dan Allah berfirman, dan kami, jadi makhluk kami, al-mutakalim, al-mu'allim nasab. Kalau yang berbicara satu mengatakan kami, berarti yang berbicara itu Zat yang maha agung, Zat yang maha agung. Seorang raja, seorang kepala negara apabila memerintahkan dia pasti mengatakan kami, bukan saya. Jadi al-mutakalim wahdah al-mu'adzimi nafsahu, yang agung. Ya, tetap Allah Ta'ala Maha Esa ketika Allah mengatakan kami, bukan Allah mewakili Tuhan-Tuhan yang lain. Kami berikan kepada Musa sultanan mubina. Kami berikan kepada Musa, yang dimaksud Nabi Musa, sultanan mubina. Nah, ini sultanan mubina ditafsirkan oleh Al-Fazil dengan hujjatan wadih. Kami berikan hujjah, apa? Bukti yang jelas atas kerasulannya dan kenabiannya. Jadi kalau kita artikan sultanan kan kekuasaan,
mubina yang nyata. Namun tafsir di sini adalah aku berikan bukti yang nyata, mukjizat maksudnya, yang nyata atas sifat, atas kebenarannya dia sebagai nabi dan rasul. Wahia mukjizat, yaitu mukjizat. Karena ada 9 mukjizat paling sedikit yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Di antaranya adalah tongkat, lempar jadi ular. Di antaranya tangan beliau apabila dimasukkan ke dalam, ke bawah ketiak melalui belahan baju, kemudian dia keluarin, itu bersinar dan lain-lain. Ada 9. Al-Mu'jizat Al-Bahirah, Mu'jizat yang besar. Allati a'tahallahu azza wa jalla li Musa, yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Itu yang dimaksud dengan sultanan mubina. Ini mukjizat kalau saya boleh mengumpamakan zaman sekarang ini seperti SK, artinya surat keputusan. Apabila ada lurah ngaku lurah di kampung, nggak akan diterima oleh masyarakat sebagai lurah kalau nggak ada SK, surat yang mengangkat dia sebagai lurah. Ada stempelnya gitu, ada surat pengangkatan dia dari camat, SK. Lalu orang kampung itu percaya kalau itu lurah sini. Camat begitu juga, dan terus sampai ke atas. Nah demikian juga seorang mengatakan atau mengaku dirinya Nabi dan Rasul, SK-nya mana gitu? SK-nya mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah rekomendasi, pembenaran gitu, pembenaran dari Allah bahwa dia memang benar-benar Rasulku dan Nabiku. Inilah mukjizat. Oleh karena itu apabila ada orang mengaku-ngaku dirinya Nabi dan Rasul, mana mukjizatnya? Gitu. Ada nggak? Kalau enggak berarti palsu, bukan Nabi beneran. Nah ini Nabi Musa dikasih mukjizat. Warafa'na fawqahum tur, dan kami kata Allah angkat di atas mereka Bani Israel tur. Tur itu bukit kalau bilang Jabal, gunung Tur, tempat Nabi Musa menerima Taurat itu diangkat oleh Allah. Diangkat ke atas. Kemudian mau apa? Habis diangkat mau diapain? Tublek kepada mereka Bani Israel. Ini diangkat Tur. Mau nggak kamu beriman? Kan berarti imannya itu kenapa tuh? Takut. Kalau nggak beriman Tur itu tublek. Warafa'na fawqahum tur, kami angkat di atas mereka gunung Tur. Ada Watini, Wazaituni, Waturi Sini. Bukit Tur yang ada di Gurun Sina. Ini menjadi wilayah Mesir. Gurun Sina ada Tur. Nabi Muhammad saat Isra mampir di atas Tur Sina. Nabi Jibril mengatakan berhenti sini dulu, sholat itu. Setelah selesai, sebelum berangkat melanjutkan perjalanan, Jibril pola-pola nanya, tahukah kamu tempat ini apa? Dia kata Nabi, saya nggak tahu kalau itu udah. Golak kali malu. Kata Jibril, ada bukit Tur di mana Musa menerima bukit Tur di Gurun Sina. Bisa babi ahlihim misaqahum. Kenapa Allah Ta'ala angkat bukit Tur? Bisa babi ahlihim misaqahum, supaya mereka janji. Ini dia. Wa dzalika anna bani Israila imtana'u min qabulit Taurati wal amali bima biha. Bani Israel tidak mau menerima Taurat. Tidak mau menerima Taurat sebagai sebagai buku pedoman hidup ya. Wal amal bima biha, kagak mau ngamalin yang ada dalam Taurat. Ini Tauratnya asli yang Allah turunin kepada Nabi Musa, bukan Taurat sekarang. Nggak mau ngamalin, nggak mau beriman. Oleh karena itu, rofa Allahu fawqahum tur,
maka Allah angkat fauqahum di atas kepala mereka akan bukit tur hatta awallahum, sehingga bukit tur itu memayungi. Kalau diangkat memayungi berarti benar-benar diangkat. Kita dipayungi oleh awan gitu, berarti awan ada di atas. Nah mereka itu dipayungi oleh bukit tur ya. Kenapa Allah angkat bukit tur di atas kepala mereka? Dia fokus supaya mereka itu takut tidak menerima Taurat itu, sebab nanti akan ditimpain pada mereka. Fala yang kudul ahda wal mislah, supaya mereka tidak melanggar janji. Kan mereka itu janji mau beriman. Nah itulah Bani Israil. Jadi supaya mereka nggak melanggar janji, pakai diancam dulu. Wa qulna lahum, dan kami berkata, kata Allah, lahum kepada mereka. Wa qulna lahum la ta'du bisabti. Di antaranya adalah larangan Allah yang harus mereka jauhi. Jangan kamu melampaui batas hari Sabtu. Jangan kamu melampaui batas hari Sabtu. Kalau mereka mengatakan Sabtu Sabat, hari Sabtu, yakni maknanya kulna lahum, kami berkata kepada mereka, kami berfirman, la tajawazu. Nah ini tafsir dari la ta'du, la tajawazu, jangan kamu melampaui batas pada hari Sabtu. Apa maksud melampaui batas? Ada larangan hari Sabtu, jangan kamu langgar. Nah, apa itu larangan? Ila ma la yahilu lakum bihi, yaitu jangan kamu melampaui batas kepada yang tidak halal bagi kamu bihi pada hari Sabtu. Wa dzalika annahum nuhu, mereka itu dilarang ayasqalus samaka fi yaum Sabti. Mereka dilarang nangkep ikan hari Sabtu. Memang kalau hari Sabtu itu bukan banyak gitu, kalau hari lain nggak banyak, namanya ujian ya. Nah kalau umpamanya hari Sabtu ikannya dikit nggak kayak ujian. Sengaja memang Allah Ta'ala buat kalau hari Sabtu itu bukan banyak, dilarang. Nah oleh karena itu dilarang nangkep ikan hari Sabtu. Namun mereka tidak mengindahkan larangan Allah. Pak Tadu Waskoli Tadu Waskoli, mereka melampaui batas dan mereka nangkep ikan di pada hari Sabtu. Dari riwayat mengatakan mereka nggak langsung nangkep ikan, bikin saluran air ya. Kemudian digali bikin empang agar supaya hari Sabtu saat ikan banyak itu, ikan itu ya masuk kemana? Ke empang mereka. Mereka nangkepnya hari Minggu. Kata mereka kan yang dilarang nangkepnya di Sabtu, kami nangkepnya hari Minggu. Jadi kalau orang yang apa itu, yang kayak model begini ini, ada Bani Israil, Yahud, akal-akalin. Nah itulah yang dilarang oleh mereka. Jadi mereka itu apa? Ya, mereka itu melampaui batas. Pak Tadi Waskon bihi, wakila ada yang menafsirkan ya, al-muradu bihi an-nahyu anil amali wal kasbi di yaum Sabti. Ada lagi yang menafsirkan yang mereka dilarang bukan nangkep ikan, yaitu bekerja hari Sabtu. Makanya kan hari sucinya orang Yahudi itu hari Sabtu gitu. Kalau orang Kristen hari Minggu, kalau kita hari Jumat. Kalau orang Buddha hari Nyepi cuma setahun sekali. Kalau mereka kan setiap minggu. Kalau orang Hindu berapa setahun? Apa artinya hari Nyepi? Nyalain api aja nggak boleh. Nyalain api karena termasuk bekerja. Iya, kata-kata mereka. Baik. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha.
kami ambil minhum dari mereka. Nah, kan mereka tadi, mau nggak kamu ngamalin Taurat? Nah, kalau kagak mau ngamalin, aku akan. Kata mereka, iya. Nah, disitulah Allah ambil. Sumpah mereka diambil oleh Allah. Misakan waliqah, misakan sumpah yang besar. Yakni wa akhadna minhum ahdan. Misakan ahdan. Waliqah ay muakkadan, syadidan. Janji sumpah yang kuat. Bi ayat malu, apa sumpah mereka itu? Janji mereka ya'malu bima amarallahu bih, melaksanakan apa yang mereka Allah perintahkan bihi, dengannya dengan apa yang ada di dalam Taurat. Wa ayantahu amanahahullahu anhu, janji mereka lagi mengakhiri apa-apa yang Allah larang anhu dari. Nah, kemudian apa yang terjadi? Summa innahum naqadu dzalikal mitsaq. Akhirnya mereka itu melanggar janji itu. Gitu. Jadi nggak aneh, emang udah adat mereka zaman dulu. Janji sama Allah aja dia berani langgar, apalagi resolusi PBB gitu. Ada resolusi PBB itu selalu dilanggar. Tuh, padahal mereka sudah janji mereka mengangkat senjata, gencatan senjata. Ini berani-berani digomel plastik. Itu memang dari dulu itu adatnya. Wa qauluhu ta'ala biapa bima naqim. Wa maksudnya wa itu pelanggaran mereka terhadap janji mereka, itulah yang difirmankan oleh Allah. Fabima naqihim tuh, fabima naqihim misaqahum, oleh karena mereka itu selalu melanggar janji, ini ada sanksinya. Fabima naqihim ada sanksinya. Oleh karena mereka itu selalu melanggar janji, yakni pabinatihim. Jadi pabimanatihim, pabinatihim, jadi ma-nya zaidah. Wama itu ma mazidah tuh kan, ma-nya itu tambahan. Jadi pabimanatihim artinya pabinatihim misaqahum jadi maf'ul. Ma-nya mazidah. Nah, untuk taukid. Wal maknanya pas pabisa babinatihim misaqahum, oleh karena mereka selalu melanggar janji, la'anna, maka Allah kutuk. Nah, orang Yahudi ini bangsa yang terkutuk di dunia. Tuh, kagak ada negara yang menerima Yahudi. Gak ada negara yang punya kedutaan besar Yahudi. Kecuali kalau negara-negara yang memang kerjasama dengan dia. Gak ada gitu. Bahkan bukan hanya sekedar nggak nerima hubungan diplomatik dengan Yahudi. Kalau orang punya paspor, di dalam paspornya ada visa Yahudi. Negara Yahudi kan ada visa diizin masuk. Itu minta visa di negara lain nggak akan dikasih. Kalau memang paspornya itu ada apa? Ada visa stempel, padahal hanya stempel. Oleh karena itu kalau kita mau masuk ke Palestina pakai paspor, itu visa itu dicapnya bukan di paspor, ada dikasih kertas di lembar. Jadi di lembar kertas itu yang distempel bukan di paspor. Sebab kalau distempel di paspor itu minta visa ke negara lain. Kalau ada stempel di sana nggak dikasih. Nah, ini dalil kalau bangsa-bangsa itu tidak demen Yahudi. Jadi artinya aku kutuk mereka. Kutukan Allah diikuti pun dengan kutukan umat di dunia ini. Jadi kami kutuk mereka, wasakhatna alaihim, kami murka kepada Allah pada Yahudi itu. Wa fa'alna bihim ma fa'alna, sehingga kami kata Allah melakukan apa yang kami lakukan. Maksudnya apa? Allah turunin beberapa macam azabnya kepada orang Yahudi. Wa
kufrihim. Nah, dengan sebab mereka selalu melanggar janji dan sebab mereka itu kufur. Kufur artinya tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Apa artinya dengan ayat Allah? Yakni wa bijuhudihim bi ayatillah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah adalah yang menunjukkan atas kebenaran para anbiya. Nabi Musa, kemudian semua Bani Israel itu mereka nggak percaya. Bahkan bukan hanya sekedar nggak beriman, mereka merencanakan pembunuhan. Waqat lihimul anbiya, mereka bunuh para nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk nabi yang terakhir, Nabi Isa, mereka merencanakan pembunuhan. Dikepung Nabi Musa, Nabi Isa. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa. Yang mereka bunuh, yang mereka salib tidak lain adalah salah satu di antara mereka diserupakan dengan rupanya Nabi Isa. Yang menunjukin tempat Nabi Isa berada. Dialah yang diserupakan oleh Allah. Nah, kalau mereka yang masuk itu ada 3 orang, yang diserupakan 1, kan berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Harusnya mereka mempertanyakan yang 1 ini mana? Tapi sengaja mereka itu tidak mempertanyakan supaya rahasia mereka nggak terbongkar. Apa rahasia mereka? Yaitu yang disalib Nabi Isa. Wa kufrihim bi ayatillah. Kemudian waqat lihimul anbiya, dengan sebab mereka membunuh para nabi. Ini yang mereka bunuh kan bukan hanya 1. Anbiya ini jamaknya nabi. Para nabi, yakni ba'da qiyamil hujjah, padahal setelah mereka membunuh para nabi, padahal setelah nabi-nabi membuktikan kalau dirinya benar-benar sebagai nabi dan rasul. Ba'da qiyam, setelah ada bukti dan dalil ala sihhati nubuwwatim, atas keabsahan kenabian mereka. Mereka membunuhnya udah jelas bi ghairi haqqin, ya. Nah, artinya bi ghairi istihqaqin lidzalikal qatli, padahal mereka tidak pantas, tidak layak untuk dibunuh, kecuali kalau mereka yang layak memang harus dibunuh. Nah, ini kan para nabi dibunuh nggak layak. Apalagi pelanggaran-pelanggaran mereka yang menyebabkan Allah kutuk. Di antara lagi adalah qaulihim, qatlihimul anbiya wa qauluhum qulubuna ghulfun. Apa kata mereka? Hati kami sudah tertutup. Hati kami sudah tertutup. Apa maksudnya? Yakni wa bi qaulihim ala qulubina aghtiyatun wa ghishawatun. Ya, hati kami ada tutupan. Ini alasan aja, nggak mau terima itu, nggak mau beriman. Oh, karena hati kami udah tertutup. Alasan-alasan yang mereka buat. Wah, iya, ghishawah, tutupan. Oleh karena itu, fahya la tafqahu ma taqulu. Oleh karena itu hati kami tidak memahami apa yang kau ucapkan. Padahal Nabi Musa mengucapkan dengan bahasa dia masih nggak paham. Nah, itu mungkin alasan aja, hati kami sudah tertutup. Sehingga mereka kata nggak paham matakul. Nah, ini hulpun jamun aghlab. Jadi bukan hanya 1 tutupannya berarti. Udah ada tutupan. Wakina jamu hilap. Nah, ada yang mengatakan gulpun itu jamaknya hilap. Hilap kan tutupan. Ada buku, sampulnya itu hilap orang. Berarti tutupan. Yakni qulubuna awqiyatun lil ilm. Artinya hati kami ini tempat wadahnya untuk ilmu. Fala hajata bina ila matadmina ilaih. Hati kami ini udah penuh ilmu, tidak perlu lagi kamu tambahin ilmu. Hati kami ini udah dipenuhi oleh ilmu, udah tidak lagi perlu ilmu yang kau sampaikan itu. Itulah kata mereka kepada Rasul. Masya Allah.
Fala hajata bina, kami tidak perlu ilama tad'unaini ilaihi, apa ilmu yang kau ajak kami kepadanya. Faradallahu alaihim, maka Allah ya, Allah apa ya, Allah menepis, Allah ya, menyanggah apa yang mereka katakan. Bal taba Allahu alaiha, bahkan bukan hati kami sudah tertutup, bahkan Allah Ta'ala bukan hanya Allah tutup, Allah cap, kata malam Allah cap, kalau malam kan ditom, ditom kan udah disegel, kalau sekarang udah disegel. Bahkan Allah segel hati mereka, bikufrihim, dengan sebab mereka, artinya mereka nggak mau. Jadi ini ada yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ini artinya yudil, Allah Ta'ala menyesatkan hambanya yang ia kehendaki. Ini Allah kasih hadiah, Allah kasih apa namanya, hidayah. Apa artinya Allah menyesatkan? Boleh kena mereka ditawarkan kagak mau gitu, boleh kena diajak kagak mau, ya udah. Jadi bukan berarti Allah nyesetin, ada yang disesetin gitu, ada yang dikasih petunjuk. Jadi Allah udah menawarkan dengan berbagai macam cara. Ya kalau nggak mau ya udah. Jadi itu kan pilihan mereka itu sendiri. Jadi bukan berarti manusia itu seperti robot. Ya. Jadi masalah yang ditakdirkan oleh Allah ini, ya, ada takdir baik dan ada takdir yang buruk. Ibaratnya seperti apa? Allah mentakdirkan, menawarkan siapa yang ingin makan, siapa yang ingin aku takdirkan kenyang. Nah, berarti kan ditakdirkan kenyang, takdir yang apa? Yang baik. Siapa orang yang ingin aku takdirkan kenyang, caranya apa? Makan. Itu maunya makan. Siapa orang yang ingin aku takdirkan buruk, lapar, nggak usah apa? Makan. Nah, orang yang tidak makan ditakdirkan Allah buruk, gitu kan? Jangan salahin siapa? Nah, jangan salahin Allah, kan itu sendiri. Ini sama aja kenyang sama lapar, sama aja sama surga sama neraka, sama nggak ada beda. Siapa orang yang ingin masuk surga, caranya ngikutin iman sama Rasul. Ya. Kemudian apa? Mengikuti petunjuk Nabi dan Rasul itu. Apa yang diperintah dilakukan, apa yang dilakukan. Itu caranya. Kalau kamu ingin masuk, nah kalau nggak mau masuk surga, masuk neraka ya nggak usah. Itulah artinya tadi. Karena mereka itu sendiri yang memilih neraka, ya Allah takdirkan dia masuk apa? Sama aja seperti dia ingin memilih ditakdirkan lapar. Bal Allah alaihi, yakni bal khotamah di sini. Artinya khotamah, Allah tom hati mereka, karena mereka sendiri yang memilih. Bisa babikum, diajak beriman nggak mau. Fala yu'minuna illa qalila. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Ini bukan hanya ya, mereka setiap kali ada Rasul diutus Allah memang sedemikian rupanya. La yu'minu illa qalila wala katsiran. Wa qila al-muradu bil qalil. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan qalil ya bukan iman sama Musa, tapi iman sama Nabi Muhammad ya. Saat Nabi Muhammad Allah utus sebagai Rasul kan Yahudi banyak itu. Kebanyakan orang Yahudi itu nggak beriman sama Nabi Muhammad, yang beriman sedikit. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Seperti di sini ada Abdullah. Ya. Siapa itu? Ya, Abdullah bin Salam. Ya. Okay. Jadi fala yu'minuna illa qalila, yakni imanuhum bi Musa wa Taurat. Ya. Yang beriman sama Nabi Musa dan kitab sucinya Taurat sedikit. Ya. Kemudian wa kufruhum bima siwahu minal anbiya, mereka kafir dengan selain dari Nabi Musa, dari nabi-nabi yang lain dan kitab-kitab suci yang lain. Itu ya, yang beriman waktu zaman Nabi Musa dan yang kafir pada waktu zaman Nabi Musa. Yang beriman di kitab, yang kafir banyak.
Wakilah ada yang menafsirkan la yu'minuna qalilan wala katsiran. Tidak beriman sedikit, tidak beriman banyak. Tidak banyak, tidak sedikit ini. Wakilah ada yang menafsirin, wakilah yang maksud dengan sedikit adalah orang yang Yahudi waktu zaman Nabi yang masuk Islam sedikit. Siapa itu? Abdullah bin Salam wa ashabuhu dan teman-temannya. Ya. Ada Ka'bul Ahbar, ada Abdullah bin Salam dan lain-lain. Sedikit bandingin sama yang tidak beriman. Walladzina amanu minal yahud washabuhu walladzina amanu yahud, itu sedikit bandingin sama yang tidak beriman. Baik, itulah dengan sebab mereka itu ya kafir, Allah laknat. Nah demikian juga ada sebab berikut. Qauluhu ta'ala wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan 'azima. Dengan sebab kekafiran mereka dan ucapan mereka atas Maryam, ya. Buhtanan 'azima, ya. Nah ini. Jadi mereka itu menuduh Maryam yang suci, dituduh oleh mereka. Yakni hina romau habisina. Ketika mereka menuduh Maryam berzina di Yahudi. Nah, Maryam, Siti Maryam ini lahir tanpa suami. Mereka menuduh Maryam berzina. Itu ada di dalam kitab Taurat, tapi bukan Taurat yang asli. Taurat yang sudah mereka palsukan. Wa dzalika annahum angkaru qudratullah, karena Yahudi itu mengingkari kekuasaan Allah. Ya, jadi masa iya Allah kuasa menciptakan manusia tanpa bapak gitu ya, gitu kan? Nah mereka itu lupa. Apa lupa? Itu Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya kan? Kenapa ya? Kenapa kamu kagak mengingkari? Ada lagi Siti Hawa. Hawa Allah ciptakan ada bapak tanpa ibu. Ya. Nah itu kan lebih aneh daripada Nabi Isa. Kalau Isa kan nggak ada bapak, ada ibu. Nah, walaupun nggak ada bapak kan biasa itu lahir melalui rahim ibu. Nggak ada yang ada yang beranakin, masih ada yang beranakin. Nah kalau seandainya Siti Hawa nggak ada yang beranak, masih laki-laki bisa beranakin, itu kan lebih aneh. Nah lebih aneh lagi siapa? Adam. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Jadi otak nggak digunakan. Mereka angkaru qudratullah ala khalqil walad min ghairi ab. Nyiptain anak tanpa bapak. Mungkin qudratillah kafir, yang mengingkari kekuasaan Allah ya kafir. Fal murad bi qaulihi wa bi kufrihim wa inkaruhum qudratullah. Mereka mengingkari kekuasaan Allah itu Yahudi. Wal murad bi qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima wa huwa ramyuhum iyyaha bizina. Mereka menuduh Maryam melakukan zina. Kata mereka yang menzinahi Maryam namanya Yusuf An-Najjar. Wa bi kufrihim wa inkaruhum qudratullah. Wa bi kufrihim wa inkaruhum qudratullah. Mereka itu kafir disebabkan karena mengingkari kekuasaan Allah. Wal muradu bi qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima wa ramyuhum iyyaha bizina. Nah, kemudian ada buhtanan. Tuduhan itu semata-mata dusta. Jadi Allah namain buhtan 'azima, tuduhan apa tadi itu? Kedustaan yang besar. Kenapa dikatakan tuduhan mereka itu tuduhan untuk kedustaan besar? Di annahu qad dhahara inda wiladati Maryam minal mujizat. Karena saat Maryam melahirkan Isa, Allah berikan mukjizat-mukjizat. Yang diberikan mukjizat kira-kira orang yang benar atau orang yang enggak benar? Oh, ya. Waktu lahirnya Isa itu Allah berikan kepada Maryam mukjizat-mukjizat. Itu menunjukkan bahwa Maryam itu orang benar, orang suci. Nggak mungkin orang berzina dikasih apa? Rukhsah aja nggak boleh. Ya. Ada orang pergi jauh, kan orang pergi jauh itu rukhsahnya banyak. Di antaranya boleh mengkosor, boleh menjamak, boleh ninggalin rumah.
boleh tidak puasa Ramadan kan gitu. Dengan syarat perginya bukan maksiat. Tapi kalau dari rumah memang tujuannya pergi maksiat, dapat ruh enggak? Nah orang yang maksiat ruh sohanya nggak dikasih, apalagi mujizat kan begitu. Nah ini Maryam saat dia mau lahir, Allah kasih mujizat. Apa di antaranya? Kata, wa wuzzi ilaiki bijiz'in naklati tusakit alaiki rutuban ini. Orang mau lahir, ya orang mau lahir kira-kira punya tenaga gak buat menggoyang pohon korma. Apalagi yang digoyang bukan pohon, pongkol. Pongkol pohon kelapa disuruh goyang. Pongkolnya disuruh goyang. Orang mau lahir 9 bulan, ada nggak tenaga buat menggoyang pongkol pohon? Goyanglah ya. Ilaiki jiz'ina pongkol korma tu sakit niscaya akan berguguran. Rutok, nah, rutok itu korma yang masih mengkal, berguguran. Makan, nah, itu buat kamu punya tenaga buat melahirkan istri. Ini mujizat, mujizat. Ya. Orang lahir nggak punya tenaga, yang penting apa yang Allah perintah lakukan semampu ini lah. Berguguran, ini mujizat kan? Apalagi mujizat? Itu mujizat diantaranya apa? Ya. Lahir tanpa suami mujizat juga. Nah ini tepisan, ya. Tepisan yang sangat ya besar terhadap mereka umat Kristiani, karena mereka mengatakan lahirnya Isa itu di musim dingin tanggal 25 Desember. Kan musim dingin ya. Jadi setiap kali 25 Desember kalau di daerah sana timur kan musim dingin. Sedangkan Allah mengatakan lahirnya Isa saat ada pohon korma sedang berbuah. Pohon korma itu berbuahnya mangkalnya musim panas. Musim panas bukan musim dingin. Baik. Ini banyak kalau mau di ini banyak. Yang lahirnya musim dingin tanggal 25 Desember itu bukan Nabi Isa, tetapi Dewa Matahari. Dialah yang lahirnya menurut kepercayaan orang yang menyembah Dewa Matahari. Dewa Matahari lah yang lahirnya musim dingin 25 Desember, bukan Nabi Isa. Oleh karena Raja Romawi pada waktu itu ya, kebanyakan rakyatnya menyembah Dewa Matahari, nah ya, maka disamakanlah lahirnya Isa pada tanggal 20, padahal hakikatnya bukan tanggal 25. Baik. Wa inna ma samahu mutanan aziman bi annahu qadara inda wiladati Maryam minal mujizat ma yadullu ala bara'ati, yang menunjukkan mujizat itu bahwa Maryam itu orang bersih, orang suci. Min dalik ya, dari tuduhan itu ya. Fali dalika sabab wasafallahu qal yahud ala Maryam buhtanu bah al-bil buhtanu. Oleh karena itulah Allah menyifati tuduhan Maryam terhadap Maryam dengan kata-kata apa? Tuduhan yang sangat dusta tuh. Ya. Kemudian wa qauluhum inna qatalna al-masihah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang datang. Nah, ini lagi dengan sebab perkataan mereka bahwa kami katanya membunuh Isa itu, padahal yang mereka bunuh itu bukan Isa. Dengan sebab tuduhan mereka seperti itu Allah laknat ya. Wallahu a'lam bishawab.